Lini mirrorless full frame paling populernya Sony itu disebut-sebut bakal ada pembaruannya. Tapi apa nggak terlalu cepet buat A7 versi baru lagi? Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas tentang rumor kehadiran Sony A75. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada produk digital. Kalau misalkan kalian doyan foto-foto ketika lagi travel dan pengen foto kalian terlihat epic, kita ada preset Lightroom. Dan kalau kalian pengguna iPhone 15 Pro atau 16 Pro, kalian bisa syuting pakai Apple Lock, dan kita ada jual LUTs untuk dapat warna yang profesional terlihat kayak kamera mirrorless. Kalau kalian udah kepo, langsung aja main ke link yang ada di deskripsi. Oke, balik lagi ke pembahasan rumornya. Jadi A75 ini sumber rumornya ini dari sonyalpharumors.com, dan dia lumayan pede. Sebenarnya dasar dia bisa bilang kalau ini adalah A75 adalah di China itu ada registrasi kamera baru dari Sony. Walaupun di registrasinya nggak dibilang kamera apa ya, tapi ada kayak semacam registrasi kamera yang bakal dijual gitu kan di sana, dan ada registrasi baru dari brand Sony. Dimana biasanya dari regis ke kamera baru diluncurkan itu kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Kalau berdasarkan katanya sih Sony Alpha Rumors ini. Dan memang katanya dia udah dapat dari beberapa trusted source di sekitar dia. Katanya memang awal tahun 2025 itu bakal ada pembaruan dari Sony A74. Yang berarti adalah Sony A75 gitu ya. Dan sayangnya belum ada informasi apa-apa soal spesifikasinya. Jadi masih spekulasi aja speknya bakal gimana. Dan mungkin kita bisa saling share juga spekulasi dari temen-temen dan dari gue sendiri juga gitu ya. Gue akan bahas di video ini. Cuman gue agak kaget aja kenapa dia malah A74 duluan yang diupdate. Jadi seri A7 duluan. Sekarang bakal ada A75. Karena setahu gua rilisnya itu lebih lama A7s Mark III. Jadi A7s Mark III itu kalau nggak salah 2020, dan A74 itu kalau nggak salah sekitar 2021. Jadi kenapa nggak A7s duluan yang diupdate? Tapi mungkin ini masuk akal karena ada rumor juga yang sempat mengatakan, walaupun rumornya nggak baru-baru ya, udah dari ya awal tahun juga, mengatakan kalau A7s itu kayaknya lininya bakal disuntik mati oleh Sony. Masuk akal sebenarnya karena A7s itu kan concernnya mirrorless yang lebih ke videografi. Dan katanya kalau berdasarkan rumornya A7s bakal dihilangkan dan akan melebur menjadi seri FX gitu ya. Bakal jadi pembaruannya ya nanti jadi satu mungkin di FX4 atau semacamnya gitu ya. Atau FX3 Mark II, kita tidak tahu nanti penamaannya kayak gimana. Tapi ya katanya sih A7s itu bakal hilang dan bakal jadi Sony FX Line gitu. Dan seri A7 sendiri, buat yang belum tahu, itu adalah seri hybrid paling populernya Sony karena dia kayak berada di lini yang tengah-tengah gitu. Buat teman-teman yang hybrid banget, ngerjain foto juga dan video juga, dan mungkin load pekerjaannya itu kayak 50-50, 50 foto, 50 video, ya A74 ini adalah pilihan yang paling banyak dibeli orang gitu. Dibandingkan kayak tadi A7s lebih ke video, kalau A7R itu lebih ke foto, dan A74 ini atau seri A7 yang netral itu memang lebih ke penggunaan hybrid gitu ya. Yang biasanya ini banyak dipakai oleh orang-orang wedding atau ya berbagai fotografer lah, berbagai profesi yang memang loadnya itu banyak ngerjain hybrid, foto maupun video. Kita sendiri dulu ada juga A74, cuman sayangnya udah gue jadiin hadiah lomba ya waktu itu buat yang lomba preset kita. Yang membuat gue jadi inget ya, kita belum ada lomba lagi. Ya doain aja semoga tahun depan kita bisa memulai lomba lagi untuk meramaikan dunia fotografi gitu kan. Tapi ya A74 aja sebenarnya gue agak sayang di waktu itu dijadiin hadiah lomba. Karena ternyata di akhir tahun ini, sekitar pertengahan atau semester kedua tahun ini, mereka tuh dapat update, si A74 ya, itu dapat update ternyata sekarang support aplikasi aplikasi Sony Monitor and Control. Yang itu aplikasi yang bener-bener profesional banget, bikin iPad atau HP atau tablet kita itu jadi kayak monitor profesional gitu, yang bisa langsung connect ke kameranya. Dan latensinya juga gue udah nyoba pakai FX3 ini, itu latensinya juga lumayan minim. Dan sangat disayangkan A74 kita udah nggak ada gitu ya, udah jadi hadiah buat lomba waktu itu. Dan ya agak unik balik lagi karena kamera tersebut dikasih update yang lumayan signifikan di penghujung tahun ini, di semester kedua tahun ini, tapi rumornya bakal ada pembaruan di tahun depan gitu ya, di awal tahun depan. Jadi agak
ya agak aneh nih, agak kontradik, tapi bukan tidak mungkin. Lalu ekspektasi gue sendiri sebenarnya di A74 ini pastinya menurut gue dia bakal bawa AI chip untuk membawa fitur-fitur AI-nya dan autofocus yang lebih baik, UI yang lebih modern, karena ini adalah komplain gue waktu pakai A74, makanya A74-nya gue jadiin hadiah aja gitu kan. Waktu itu kita sempat gantinya jadi pakai A7C Mark II, karena A7C Mark II sebenarnya speknya sama A74, cuman UI-nya A74 nggak dikasih updatean baru. A7C Mark II udah pakai UI baru yang ada main menunya yang semuanya tuh dirapel dalam satu menu gitu, yang itu berguna banget dalam workflow kita, tapi di A74 sayangnya tidak ada. Sama kemungkinan dia bakal bawa ergonomi baru yang kemarin itu dibawa juga di E1 Mark II. Jadi bentuk bodinya kemungkinan dia bakal pakai tipe bodi yang baru, karena ya lumayan masuk akal juga gitu buat pabrikan kalau bodinya pada seragam gitu kan, dibikin pabrikannya untuk mass produce-nya akan lebih gampang dan cutting cost juga gitu dibandingkan ada bentuk yang berbeda. Jadi ya itu akan masuk akal di situ. Nah, yang menarik juga adalah ada rumor yang berkaitan dengan A75 ini juga dari thenewcamera.com yang katanya di sisi depannya, emblemnya, itu nggak bakal ada seri kameranya lagi. Jadi bukan A7, kalau sebelum-sebelumnya kan ya A74, A73 gitu kan ada tulisannya, katanya di sini bakal ada icon alfanya doang gitu. Jadi tidak ada seri 7-nya kah, atau 73, atau 75, atau 7R gitu, atau ya semacamnya, itu nggak bakal ada. Di sisi depannya jadi cuma memberikan logo alfanya doang. Cuma ya balik lagi, gue nggak tahu dari segi estetik doang mungkin perubahannya, dan itu bukan rumor yang signifikan juga. Cuman kalau dari segi spesifikasi ya tidak banyak bocoran. Nah, harapan gue, wish gue di A75 ini adalah membawa fitur video yang lebih gokil. Kayak contohnya 4K 120p, kenapa enggak gitu kan? Karena di ZV-E1 yang harganya 30-an juta itu udah ada 4K 120p. Alangkah baiknya dibawa juga di A75 ini nanti, dan mungkin kecepatan berfoto yang lebih tinggi. Karena ekspektasi gue sih dia harusnya bawa sensor baru ya, yang sensor readout-nya bisa lebih cepat. Gue harusnya nggak ngomong harusnya, karena gue nggak tahu juga. Cuman di A74 kemarin mereka itu bawa sensor baru gitu dibandingkan A73-nya. Jadi gue punya ekspektasi di A75 ini bakal mengenalkan sensor baru juga gitu ya, nggak pakai 33 megapiksel yang kemarin. Tapi balik lagi, ini wish aja ya, ini ekspektasi gue dan gue tidak tahu secara pasti seperti apa. Cuman gue pengen tahu juga nih, gimana pendapat kalian seputar A75 ini, atau kalau kalian punya prediksi spesifikasi kalian sendiri seputar A75 ini, boleh taruh juga semuanya di kolom komentar. Tapi buat informasi yang kita punya ya masih sebatas itu aja. Cuman gue cukup excited sih, atau mungkin ini bisa jadi acuan juga biar kita jangan beli A74 dulu. Tapi nggak tahu sih apakah harganya nanti naik atau gimana ya, kita tidak tahu juga. Cuman ya paling itu aja sedikit pembahasan gue seputar rumor dari A75 kali ini. Silahkan taruh juga prediksi kalian di kolom komentar. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Semoga bisa mengisi waktu kalian. Gue Erwin, di belakang kamera ada Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.